Fakta-fakta kasus keponakan bunuh tantenya di Bogor, kelakuan pelaku bagai susu dibalas air tuba. Inilah fakta-fakta kasus keponakan bunuh tantenya sendiri di kota Bogor. Kasus pembunuhan tragis ini jadi sorotan karena kelakuan pelaku yang bagaikan susu dibalas air tuba. Pelaku berinisial RF, 28, bunuh tantenya sendiri L, 59, membuat geger warga setempat. Peristiwa tragis ini tepatnya terjadi di Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Setelah pelaku diamankan Polresta Bogor Kota, polisi mengungkap fakta-fakta mengejutkan terkait kejadian miris tersebut. Mulai dari sosok pelaku hingga motif yang melatar belakangi perbuatan nekat pelaku. Berikut fakta-fakta kasus keponakan bunuh tantenya sendiri yang diungkap polisi. 1. Pelaku anak yatim. RF sendiri ternyata merupakan seorang anak yatim piatu yang diurus oleh korban L sejak usia 15 tahun. Saat ini, tersangka RF ini seorang mahasiswa di kampus wilayah Jakarta. Sejak kecil sejak usia 15 tahun sampai 28 tahun. Dia diurus dibiayai oleh tantenya, kata Kasat Reskrim Polresta Bogor AKP Aji Riznaldi Nugroho di Mako Polresta, Senin, 7 April 2025. 2. Dikekang jadi motif. Pembunuhan sadis keponakan terhadap tantenya ini rupanya dilatar belakangi oleh rasa kesal pelaku. Pelaku kesal karena mengaku kerap dikekang oleh tantenya itu. Tersangka ini memang sudah kesal dari sebelumnya. Karena tersangka ini sering dilarang keluar rumah oleh tantenya, kata AKP Aji. Di hari kejadian pada Minggu, 6 April 2025, pelaku dan korban terlibat cekcok sampai akhirnya terjadilah pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. 3. Dibunuh saat cuci piring. Pembunuhan itu diketahui terjadi setelah pelaku disuruh mencuci piring oleh korban tantenya itu. Kemudian terlibatkan cekcok antara keduanya yang kemudian korban mencipratkan air ke wajah tersangka RF, hingga RF murka karena tak terima. Pada saat itu kemudian tersangka melakukan pemukulan secara brutal, bertubi-tubi, ke arah wajah korban. Sehingga menyebabkan korban bercucuran darah, ujarnya. Atas kejadian ini, korban L mengalami luka serius di wajah dan akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. 4. Foto selfie usai membunuh. Tersangka RF sempat foto selfie usai melakukan pembunuhan tersebut. Foto selfie ini juga sambil menunjukkan tangannya yang berdarah. Mirisnya, foto ini dikirim ke rekannya menggunakan WhatsApp. Hal ini terungkap dari bukti chat WhatsApp HP tersangka yang ditunjukkan polisi. 5. Tetap salahkan tante usai membunuh. Mirisnya, setelah melakukan pembunuhan itu, tersangka RF masih menyebut bahwa tantenya itu merupakan orang yang biadab. Padahal dia sudah melakukan tindakan keji terhadap tantenya tersebut. Ini terungkap dari isi percakapan WhatsApp RF dengan temannya setelah melakukan pembunuhan. Dari bukti chat yang diamankan polisi, RF mengakui bahwa sudah membunuh tantenya. Ia juga mengirimkan foto selfie dengan tangan yang berlumuran darah.